Kembali lagi di Reacting bahas dunia anime. Seperti biasa anime yang kita bahas One Piece. Kali ini Mimin pengen ngebahas buah iblis. Ada 12 buah iblis terkuat di dunia One Piece. Kira-kira apa aja nih? Buah iblis merupakan kekuatan yang menarik dan membuat rasa seru tersendiri bagi penggemar One Piece. Buah iblis mampu memberikan kekuatan ekstra bagi penggunanya dalam menghadapi bajak laut dan angkatan laut. Meskipun begitu, kelemahan terbesarnya adalah penggunanya tidak bisa berenang seumur hidup. Sejak dirilis pada tahun 1995 silam, One Piece telah banyak memperkenalkan puluhan bahkan ratusan buah iblis dalam ceritanya. Namun, tidak semua buah iblis memberikan kekuatan yang luar biasa. Artinya, ada juga buah iblis yang memberikan efek kekuatan yang belum cukup kuat. Namun sebaliknya, terdapat sejumlah buah iblis yang sangat kuat. Bahkan penggunanya pun tidak mampu ditaklukkan dengan mudah. Hampir di dalam cerita One Piece, buah iblis yang memberi kekuatan luar biasa tersebut merupakan sosok penting dalam cerita. Siapa saja yang menggunakan buah iblis terkuat di One Piece, kita bahas satu persatu. Yang ke-12 ada Tori Torinomi model Phoenix yang dimakan oleh Marco. Dari yang pertama adalah Marco, salah satu anggota dari bajak laut Edward Newgate atau Shirohige. Sekaligus menjabat ketua divisi 1, ia memiliki buah iblis bertipe Zoan, yaitu Tori Torinomi model Phoenix. Buah iblis ini mampu mengubah fisiknya menjadi burung langka Phoenix, serta mendapatkan efek khusus kepada Marco. Saat ia mengaktifkan buah iblis tersebut, Marco tidak dapat dilukai maupun diserang, sebab efek dari buah iblis ini mampu meregenerasi apapun dari penggunanya. Ditambah lagi kecepatan terbang yang dihasilkan membuat Marco menerima kekuatan tambahan dari buah iblis ini. Bisa dikatakan Tori Torinomi model Phoenix adalah buah iblis tipe Zoan yang terkuat dari yang lain. Dan nomor 11 ada Goro Goronomi yang dimakan oleh God Enel. Walaupun kemunculannya di cerita One Piece berlangsung sepanjang satu arc, yaitu di Skypiea, God Enel merupakan tokoh terkuat dalam cerita tersebut. Tidak hanya ia yang merupakan seorang dewa, God Enel pun juga pengguna buah iblis yang bernama Goro Goronomi. Buah iblis tersebut bertipe Logia, di mana penggunanya mampu menghasilkan listrik, serta God Enel adalah listrik itu sendiri. Dari buah iblis tersebut, ia mampu menghasilkan sengatan listrik yang luar biasa, dan sudah ia buktikan sendiri saat bertarung melawan Luffy di Skypiea. Lihat saja, God Enel mampu memberikan sengatan listrik sebesar 2 miliar volt, sekaligus membuat daratan Skypiea meninggalkan lubang besar yang dalam. Bahkan lebih dari itu, kekuatan Goro Goronomi mampu meleburkan logam, bergerak secepat kilat, bahkan bisa memijat jantungnya sendiri. Tetapi kelemahan dari buah iblis ini bukan hanya laut, melainkan adalah monkey di Luffy itu sendiri, sebab listrik tidak ada artinya di hadapan karet. Yang ke-10 adalah Hito Hitonomi model Daibutsu patung Buddha raksasa yang dimakan oleh mantan Fleet Admiral Sengoku. Sebagai mantan laksamana besar marinir, Sengoku tidak diragukan lagi adalah salah satu marinir terkuat yang mengabdi pada pemerintah dunia. Ia pun mempunyai kekuatan buah iblis bernama Hito Hitonomi model Daibutsu. Buah iblis tipe Zoan ini mampu mengubah badan penggunanya menjadi sosok Buddha besar dengan bertubuh emas. Namun, kekuatan dari buah iblis Sengoku tersebut tidak diperlihatkan secara rinci. Terlebih lagi, kekuatan buah iblis ini hanya diperlihatkan sedikit pada perang eksekusi Podcast DS, di mana Sengoku mampu membuat fisik lawannya menjadi kerdil. Ini sih Luffy ya, karena efek fusion aja. Dan yang ke-9 Mochi Mochi Nomi yang dimakan oleh Charlotte Katakuri. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa buah iblis dari anak Big Mom ini, Charlotte Katakuri, merupakan salah satu yang terkuat di dunia. Buah iblis Mochi Mochi Nomi merupakan buah iblis yang sejatinya dikategorikan sebagai paramesia khusus. Namun efek kekuatannya serupa seperti tipe Logia. Buah iblis ini memungkinkan pengguna untuk menjadi mochi itu sendiri, serta memproduksi dan memanipulasinya sesuka hati. Mochi Mochi Nomi memberikan kekuatan tidak berwujud dan kelenturan yang dihasilkan. Buah iblis tersebut lebih baik dalam hal apapun jika dibandingkan dengan Gomu Gomu Nomi. Ditambah lagi, buah iblis tersebut hanya tambahan kekuatan bagi Katakuri, sebab ia juga memiliki kemampuan menguasai 3 jenis haki. Dengan 2 kekuatan besar yang ada pada dirinya, sudah pasti Katakuri tidak bisa ditumbangkan dengan mudah begitu saja. Kita lanjut ke nomor 8. Ada Pika Pika Nomi yang dimakan oleh Laksamana Kizaru. Selain Sengoku, Kizaru yang juga merupakan bagian dari marinir adalah pengguna buah iblis Pika Pika Nomi.
Pria bernama asli Borsalino dan menjabat sebagai Laksamana ini mampu menciptakan laser yang sangat silau hingga membutakan mata. Dengan kata lain, ia adalah laser itu sendiri yang mana buah iblis miliknya bertipe Logia. Kekuatan buah iblis miliknya tersebut membuat Kizaru tidak bisa ditebas dan dihajar, walaupun musuhnya juga menggunakan buah iblis ataupun haki. Seringkali ia hanya muncul pada perang-perang besar ataupun menangkap bajak laut yang memiliki nama besar. Dan yang ketujuh ada Soru Soru Nomi yang dimakan oleh Seret Lilin alias Big Mom. Sejatinya buah iblis Big Mom tersebut tergolong ke dalam paramesia, di mana ia mampu mengambil jiwa seseorang menggunakan tangan kosong serta memindahkannya ke objek lain seperti batu, lemari, bahkan ke tumbuhan. Dengan kekuatannya itu, Big Mom memiliki pasukan khusus dan tidak hanya berupa manusia. Ada juga pasukannya yang memiliki fisik pohon, buku, serta meja. Uniknya, pasukan-pasukan khusus Big Mom ini mampu berbicara layaknya manusia. Hal ini berkat kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi miliknya. Sama seperti anaknya Katakuri, Big Mom selain pengguna buah iblis, ia juga memiliki 3 jenis haki. Bahkan kekuatan ini tidak bisa ditumbangkan oleh bajak laut lain. Bahkan yang punya nama sekelas Eustace, Captain Kidd, atau Trafalgar di Waterloo sekalipun. Dengan kata lain, ia adalah sosok manusia yang berkekuatan monster dan mampu bertahan dari ancaman serangan tingkat Yonko sekaligus. Dan di nomor 6 ada Uwo Uwo Nomi model Seryu yang dimakan Kaido. Ars Wano Kuni menyuguhkan cerita yang menarik, khususnya pertarungan antara Luffy, Lau, dan Kid menghadapi duet Big Mom dan Kaido. Terkait dengan Kaido, ia adalah sosok pemimpin dari bajak laut Peace, sekaligus makhluk terkuat di dunia One Piece. Selain itu, Kaido juga pengguna buah iblis tipe Zoan, yaitu Uwo Uwo Nomi model Seryu, di mana dirinya bisa bertransformasi menjadi sosok naga azur. Bahkan, dengan kekuatan buah iblisnya itu membuatnya sosok naga yang berukuran besar ketimbang Momonosuke maupun naga yang dihabisi oleh Zoro di Pang Hazard. Terlebih lagi kekuatannya tersebut menjadikan Kaido sebagai sosok pengguna buah iblis terkuat. Contohnya saja ia mampu menghancurkan semua negeri Wano hanya dengan semburan nafas naganya, yaitu Boro Bridge. Di nomor 5 ada Magu Magu Nomi yang dimakan oleh Fleet Admiral sekarang, yaitu Laksamana Akainu Eke Sakazuki. Salah satu dari 3 laksamana terkuat marinir, yaitu Akainu, juga merupakan pengguna buah iblis terkuat. Pria bernama asli Sakazuki ini memakan buah iblis Magu Magu Nomi, yang mana ia bisa menghasilkan dan merupakan magma itu sendiri. Kekuatannya yang luar biasa ditambah dengan Magu Magu Nomi membuatnya sosok laksamana yang paling ditakuti di semua lautan One Piece. Bukti bahwa dia adalah pengguna buah iblis terkuat adalah hancurnya setengah wajah dari Shirohige sekaligus matinya es di tangannya sendiri. Bahkan ia hampir saja menghabisi nyawa rekannya sendiri, yaitu Aokiji, yang mana ia bertarung untuk memperebutkan pangkat tertinggi marinir menggantikan Sengoku. Alhasil keduanya babak belur, yang mana akhirnya pangkat tertinggi tersebut didapatkan oleh Akainu dan Kuzan kehilangan satu kakinya. Yang keempat ada Gura Gura Nomi, dulu dimakan oleh Edward Newgate, kini dicuri oleh Marshall Ditich. Sosoknya yang bertubuh besar tidak hanya ditakuti oleh siapapun, tetapi juga kekuatan buah iblisnya yang bernama Gura Gura Nomi, yaitu memungkinkan penggunanya menciptakan getaran yang sangat besar. Buah iblis bertipe paramesia ini mampu menciptakan gempa. Tidak hanya itu, kekuatan buah iblisnya ini mampu mengacaukan daratan serta menciptakan gelombang tsunami puluhan meter tingginya. Kekuatannya yang kuat itu telah Newgate buktikan saat semua armada bajak lautnya bertarung melawan semua marinir dalam pertarungan menyelamatkan Ace. Namun hidupnya berakhir tragis, di mana ia wafat dalam pertempuran itu bersama dengan Ace. Usai ia membuka jalan untuk anak buahnya kabur. Dengan kata lain, ia wafat oleh Akainu dan mantan anggotanya sendiri, yaitu Marshall Ditich alias Kurohige. Liciknya, kekuatan Gura Gura Nomi kemudian direbut oleh Kurohige setelah melihat Newgate wafat. Dialah sosok yang meneruskan kekuatan getaran tersebut sekaligus menjadi pengguna baru. Di urutan nomor 3 ada buah iblis kegelapan atau Yami Yami Nomi yang dimakan oleh Marshall Ditich aka Kurohige. Dari semua buah iblis yang sudah diperkenalkan dalam One Piece, Yami Yami Nomi milik Kurohige inilah buah iblis yang mempunyai sistematis aneh. Hal itu diakui oleh Marco saat perang besar melawan marinir sekaligus menyelamatkan Ace. Yami Yami Nomi merupakan buah iblis tipe Logia, di mana penggunanya adalah kegelapan itu sendiri. Dari segi kekuatan, Yami Yami Nomi mampu menyerap apapun, baik itu benda, tebasan, bahkan serangan yang kuat sekalipun. Yang menakjubkan dari buah iblis ini, penggunanya mampu menyerap kekuatan buah iblis lain
dalam jangka waktu tertentu. Contoh yang pasti, saat Kurohige menyerap kekuatan Gura-Gura no Mi milik Edward Newgate. Dengan kata lain, dia adalah satu-satunya sosok yang mempunyai kemampuan dua buah iblis sekaligus. Di urutan kedua adalah buah iblis yang paling mahal, yaitu OP-OP no Mi yang dimakan oleh Trafalgar di Waterloo. Buah iblis yang dimakan oleh Trafalgar Law ini masuk ke dalam kategori paramesia, di mana Law bisa sesuka hati memanipulasi apapun asal berada dalam bulatan tipis. Lebih jelasnya, pengguna OP-OP no Mi akan menciptakan bulatan tipis yang bisa diartikan sebagai ruang operasi. Jika musuh berada atau memasuki area bulatan tipis tersebut, maka Law bisa melancarkan serangan dengan sesuka hatinya. Bisa saja ia membelah tubuh, teleportasi, bahkan sesuka hati mengganti anggota tubuh. Banyak sekali bajak laut maupun marinir yang mengincar OP-OP no Mi ini, terutama oleh Don Quixote do Flamingo, karakter favorit Mimin. Ia sangat mengincar buah iblis tersebut. Bukan hanya kekuatan yang dihasilkan, tetapi buah iblis ini mampu memberikan kehidupan abadi kepada siapapun, namun penggunanya harus mengorbankan jiwanya. Tetapi rencana Doflamingo pupus usai adiknya, Don Quixote Rocinante aka Corazon, menghalangi aksinya merebut OP-OP no Mi sekaligus menghabisinya beserta Law. Pada akhirnya buah iblis tersebut dimakan oleh Law meskipun Rocinante harus meregang nyawanya. Padahal Corazon ini double ya. Dua bersaudara Don Quixote ini adalah karakter favorit Mi. Di posisi pertama ada Gomu Gomu no Mi atau Hito Hito no Mi model Sangat Nika yang dimakan oleh sang main karakter yaitu Monkey D. Luffy. Akhirnya, pada peringkat pertama, buah iblis terkuat dipegang oleh Gomu Gomu no Mi milik Monkey D. Luffy. Tokoh sentral dari seluruh cerita One Piece ini dicap sebagai pemilik buah iblis terkuat. Sudah tidak perlu lagi bukti yang diperlihatkan, sebab aksi bertarungnya menggunakan Gomu Gomu no Mi ini lebih dari kata spektakuler. Ditambah lagi setiap arc yang diceritakan, kekuatan buah iblis Luffy semakin meningkat waktu demi waktu. Mulai dari arc Enies Lobby di mana ia mengeluarkan kekuatan Gear Second and Third, pada arc Whole Cake Island yang mana Luffy mengeluarkan Gear Fourth, serta saat mengalahkan Kaido di mana ia mengeluarkan Gear 5 Nika. Bahkan menariknya, penggemar One Piece dunia takjub dengan kekuatan terbaru Luffy, yang mana Gear 5 ini membuat fisiknya menjadi sosok dewa matahari, yaitu Nika. Bahkan, kejutan besar memperlihatkan bahwa Luffy sebenarnya adalah pengguna buah iblis tipe Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Pada kekuatan Gear 5, Luffy benar-benar mengubah sekitarnya seolah-olah itu adalah karet, baik itu bangunan, pondok, ataupun tanah. Ini sama halnya dengan kasus Doflamingo yang mencapai puncak kekuatannya ketika awakening, yang mana apapun di sekitarnya bisa berubah menjadi benang. Nah, itulah 12 buah iblis terkuat yang ada di dalam One Piece. Dari ke-12 buah iblis tersebut itu, manakah yang menurut kalian yang paling kuat? Dan jika kalian dipaksa untuk memakan buah iblis, kalian pilih yang mana nih? Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih pokoknya, sampai berjumpa di video selanjutnya.